Kita jelaskan 7 yang diharamkan karena nasab. Kemudian berikutnya ada 7 lagi. 7 lagi itu disebabkan oleh 2 penyebab, yaitu ada 2 disebabkan oleh sepersusuan, dan ada 4 disebabkan oleh iparbisan, yaitu pernikahan, dan ada 1 sebabnya karena dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Di total berapa semua? Tadi 7 tambah 2, 4, 6 tambah 1, 7, jadi berapa? 14. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, 14 al-muharramat di kitabillah, dalam kitab Allah, 14 wanita yang diharamkan. Nah, mana yang disebabkan oleh ar-radha'? Disebabkan oleh sepersusuan ada 2 tadi, yaitu ummahatukumul lati arda'nakum, ibu atau wanita-wanita, disebut juga ibu, ibu-ibu yang arda'nakum, yang menyusukan kamu. Yang kedua apa? Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan sepersusuanmu. Nah, ini diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladah. Diharamkan karena sepersusuan apa yang haram dikarenakan kelahiran, artinya karena nasab. Ini hadis yang menguatkan tentang keharaman disebabkan oleh sepersusuan. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam Kitabun Nikah, Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di samping Rasulullah, mendengar sauta rajulin, seorang laki-laki, suaranya yasta'dzin, meminta izin fi baiti Hafsah, untuk masuk ke dalam rumah, bertamu di rumah siapa? Hafsah binti Umar. Faqalat Aisyah ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law kana fulanun hayyan, kalau seandainya si fulan itu hidup. Fulan itu adalah paman dari Ummul Mukminin Aisyah dari sepersusuan. Artinya apa? Bapak susunya punya saudara. Ayadkhulu alayya, apakah boleh beliau itu masuk bertemu saya walaupun tidak ada orang lain? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya. Innar radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah."
sesungguhnya sepersusuan itu mengharamkan apa yang haram dikarenakan kelahiran, karena ikatan nasab. Jadi dengan demikian berarti ketika dikatakan ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusukanmu, ya termasuk nenek susuan. Terus ke atas sebagaimana nasab. Dan begitu juga wa akhawatukum minar radha'ah, saudara perempuanmu yang sepersusuan. Nah, ini dua yang diharamkan karena sepersusuan. Kemudian untuk lebih membuat kita memahami persoalan ini, tentu perlu kita mencari tahu apa sepersusuan yang dikatakan atau yang sah dijadikan sebagai penyebab adanya ikatan mahram antara seorang laki-laki dengan perempuan. Nah, di sini para ulama menjelaskan ada dua syarat yang harus terpenuhi. Dua syarat harus terpenuhi, baru orang tersebut disebut ada ikatan sepersusuan, baik dengan ibu susunya maupun dengan saudara sepersusuannya. Syarat yang pertama adalah di mana penyusuan itu terjadi ketika masih bayi, ya, sebelum anak tadi berumur 2 tahun. Jadi dalam masa 2 tahun itu terjadi penyusuan. Jadi kalau disusukanlah umur 20 tahun itu tidak lain. Kan ada kadang pertanyaan, sebagian orang bertanya dan vulgar kadang-kadang, ya, tapi perlu dijelaskan. Misalnya seorang suami karena bermesraan dengan istrinya, istrinya mungkin sedang punya anak bayi, kemudian dia minum air susu istrinya. Apakah itu berakibat bahwa antara dia dengan istrinya ada pula hubungan mahram? Ya tidak. Kenapa? Karena penyusuan itu tidak terjadi pada masa air susu itu dibutuhkan untuk pertumbuhan seseorang. Nah, karena itu harus ada syarat. Syarat pertama apa? Penyusuan itu terjadi dalam masa 2 tahun. Nah, dari mana para ulama mendapatkan masa 2 tahun itu? Dari surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Nah, wal walidat, wanita-wanita yang melahirkan. Jadi ada pula yang mengatakan bahwa ibu tidak mesti menyusukan bayinya, kan ada begitu? Dia boleh minta upah. Ya, tidak benar. Tradisi yang terjadi di masa jahiliyah itu hanya menunjukkan kebolehan, bukan berarti membebaskan atau menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita yang melahirkan untuk menyusukan anaknya. Karena Al-Quran mengatakan wal walidat, wanita-wanita yang melahirkan. Apa bedanya al-walidat dengan Kalau ummun tadi bisa meliput nenek dan sebagainya, tapi al-walidat jelas adalah ibu yang melahirkan.
yurdi'na auladahunna, menyusukan anak-anak mereka itu haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Nah, dalam masa 2 tahun sempurna itulah air susu tadi yang memang masuk ke dalam perut si anak dan menumbuhkan tulang dan dagingnya. Artinya untuk pertumbuhan fisiknya itu merupakan adalah makanan utamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuharrim min ar-radha' illa ma fataqal am'a. La yuharrim, tidak menyebabkan keharaman penyusuan kecuali ma fataqal am'a, yaitu yang masuk ke dalam usus yang berpengaruh menjadi apa? Makanan utama bagi seseorang. Di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ada lafaz lain bunyinya la radha'a illa ma anshazal 'azma wa ambatal lahma. Tidak ada penyusuan dipandang sebagai suatu penyebab keharaman, melainkan apa yang menyusun atau mengokohkan tulang dan yang menumbuhkan daging. Jadi kalau orang lagadang tak berpengaruh ia susu tu kenyal itu. Pala pihawi sekok kalai. Dia ada fatwa dahulu. Sebagian orang kan ada fatwa yang aneh, ganjil. Pertanyaan adalah, seorang laki-laki bos punya sekretaris perempuan. Nah, mereka berada dalam suatu ruangan. Pertanyaannya begitu. Laki-laki, orang bos punya sekretaris perempuan, berada dalam suatu ruangan. Nah, ini kan terkena oleh hadis khalwat. Nah, supaya mereka tidak berkhalwat, ada tu yang punya ide, jadikan saja mereka mahram. Bagaimana caranya? Nyusu saja. Ya, maksudnya mungkin bukan menyusu langsung ya, tetapi mungkin karena wanita itu mungkin ketika dia punya anak, ya air susunya bisa dia keluarkan kemudian dia berikan. Walaupun dengan cara begitu, apakah itu berakibat terjadinya hubungan mahram, ikatan mahram terhadap? Tidak. Kenapa? Karena hadis-hadis sahih jelas bahwa keharaman itu disebabkan ketika penyusuan itu berada pada masa di mana air susu menjadi ghidha, menjadi apa? Menjadi makanan utama yang mesti dibutuhkan oleh usus seorang anak, yang akan menyebabkan keberadaan kokohnya tulangnya dan menumbuhkan dagingnya. Kalau sudah lewat batas itu, maka jelas. Nah, ada sedikit perbedaan. Imam Abu Hanifah, kalau tadi kita katakan haulaini kamilain, Imam Abu Hanifah malah mengatakan apa? Salasuna syahran, 30 bulan. Nah, kenapa? Ini mengambil dari ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kehamilan dan memisahkannya, pemisahan menceraikannya dari penyusuan, menyapihnya, itu adalah 30 bulan yang berdasarkan itu. Tapi dalam perkara ini, kalau kita merujuk kepada ayat tersebut, jelas 30 bulan itu bukan masa penyusuan. Kenapa? Karena ada 6 bulan, itulah akal minimal masa hamil. Jadi hamilnya minimal
6 bulan, kemudian berikutnya 24 bulan penyusuan. Jadi hamluhu wa fisalu. Jadi tidak bertolak belakang dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 233 itu. Jadi karena itu pendapat yang kuat dalam perkara ini adalah masa penyusuan itu adalah 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Itu syarat pertama. Baru dia dikatakan penyusuan yang berakibat kepada adanya ikatan mahram antara dua orang, antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyujada khamsu rada'at mutafarriqat. Nah, tidak hanya sekali saja, tetapi bersyarat adalah 5 kali penyusuan yang terpisah, di mana setiap penyusuan itu anak tersebut betul-betul mendapatkan kenyang. Ini merujuk kepada apa yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan pendapat ini yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa ada menjadi syarat baru dia berakibat kepada keharaman kalau ada 5 kali penyusuan. 5 kali penyusuan mutafarriqat secara terpisah. Apa yang menjadi dalil? Dalil mereka adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana fima anzalallahu fil Qur'an 10 rada'at." Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maknanya ketika menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran perkara tentang penyusuan adalah 10 rada'at. Mulanya adalah 10 kali penyusuan. Rada'at ma'lumat. Di 10 kali penyusuan yang maklum, yang betul-betul diketahui, itu yang mengakibatkan keharaman. Umma nusikhna, kemudian dihapus bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali penyusuan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat wa hunna fima yaqra' minal Qur'an, dan 5 itulah yang dibaca. Jadi ketika kita memahami tentang radha'ah di dalam Al-Quran, keputusan terakhir ketika Nabi wafat berapa kali? 5 kali. Itu yang berakibat kepada pengharaman. Kalau tidak sampai 5 kali, tidak. Nah, fatwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itulah yang menjadi rujukan. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada syarat yang kedua, di samping dia menyusu pada masa penyusuan yaitu 2 tahun, syarat yang kedua terjadi 5 kali penyusuan yang kenyang. Nah, namun banyak ulama tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang bersandarkan kepada fatwa Ummul Mukminin Aisyah tadi. Banyak ulama malah merujuk kepada pandangan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu juga Sa'id ibn al-Musayyab, itu juga pendapat Sufyan al-Thawri, dan itu pula yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Al-Imam Al-Auza'i, dan termasuk juga mazhab Hanafi berpendapat bahawa qalilur radha wa kathirahu, anna qalilur radha, sedikit atau banyaknya penyusuan itu mengharamkan. Banyak ulama berpendapat begitu. Mau seketek, mau 5 kali, mau berapa, selama dia
menyusu, mau sedikit, mau banyak, dalam masa penyusuan tadi, itu berakibat keharaman. Nah inilah dua pandangan ulama. Dan kemana kita cenderung? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak berbatas 5 kali. Selama terjadi penyusuan itu, maklum, memang pernah terjadi penyusuan secara maklum, dimaklumi, dan itu hakiki adanya, sedikit dan banyak tetap mengakibatkan keharaman. Kenapa? Karena ini lebih dekat kepada kaedah asal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Al-aslu fil bid'a al-bud'i haramun. Pada asalnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah haram, kecuali ada yang menghalalkan. Ketika terjadi subhat dua pendapat seperti itu, lebih baik kita memilih kepada yang hati-hati. Kalau memang terjadi penyusuan secara hakiki, dan itu di masa penyusuan tadi, maka itu tetap menimbulkan keharaman. Itu pendapat aktsar ahli ilmi, pendapat kebanyakan ulama. Nah, sedangkan bagaimana dengan fatwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada 10 awalnya kemudian dinasahkan menjadi 5 penyusuan tersebut? Ini salah satu dari penjelasan dari radha'at. Tidak menjadi pembatasan, tidak menjadi pengkhususan terhadap ayat, hanya dalam bentuk muakkidah, menguatkan saja. Kalau sudah 5 kali, tentu itu lebih menekankan lagi keharamannya. Nah, jadi 2, 7. Sudah berapa itu? Sudah 9. Ya berapa tadi? 14. Sekarang mari kita lihat. Ada 4 yang diharamkan disebabkan oleh apa? Ikatan pernikahan, sehingga terjadi hubungan ipar pisan. Siapa itu? Yang pertama adalah ummahatu nisaikum. Ummahatu nisaikum, yaitu ibu dari istrimu. Ibu dari, bahasa kitanya apa itu? Mertua. Jadi kalau seseorang melakukan akad dengan wanita, sah akadnya, itu otomatis ketika akad itu sah, terjadi hubungan iparbisan dengan ibu dari wanita tersebut. Walaupun nanti antara laki-laki dan wanita tersebut tidak terjadi hubungan suami istri, tapi ibunya telah menjadi wanita yang diharamkan. Jadi itu ingat, dengan semata akad saja, belum jadi pulang lagi, maka ibunya telah menjadi mertua. Kalau seandainya bercerai dia dengan istrinya sebelum terjadi pergaulan suami istri, apakah mertuanya tadi menjadi wanita yang halal pula dinikahinya? Tidak.
Jadi seseorang kalau bercerai dengan seorang perempuan, tidak halal ibu perempuan itu untuk dinikahinya selamanya. Jadi kalau bolehlah kita membahasakan, mantan istri itu ada, tapi mantan mertua tidak ada. Kalau bolehlah kita membahasakan begitu. Sebab dengan terjadinya akad nikah dengan anaknya, otomatis haram ibunya abadan selama-lamanya. Jadi berhati-hati akibat dari pernikahan. Ini yang kadang-kadang dipandang enteng oleh orang. Di pernikahan itu menyebabkan bertambahnya keluarga kita. Ikatan yang bukan hanya ikatan tradisional ya, tetapi ikatan yang telah dijalin berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Ya, mestinya kita gembira bertambah dosa anak. Anehnya kini akad nikah dibuat orang menangi-nangi. Saya berharap orang-orang yang mengelola pesta, perhelatan, berbagai macam, saya ajak mereka untuk takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya demi bisnis kemudian merancang-rancang berbagai macam cara-cara berpesta, beralik, menikah hanya dengan ukuran rancak, mewah, wah, dan berbagai macam. Hati-hati, Anda bisa membelokkan tujuan syariat karena hanya mengharapkan sanjungan dan pujian orang. Saya sering tidak nyaman kalau sudah berbicara tentang orang-orang yang mengelola event organizer terkait dengan pernikahan dan berbagai macam. Kadang acara beralik nyebutnya nangi-nangi. Beralik itu orang begadang hati, nangi-nangi. Wah, tangian. Ibu melepek anak gadis ibu, bangkot nangi. Karena dibuat pantunnya, dibuat suasananya. Harusnya pun kadang hati anak awak tadi surang tambah surang lain. Dan tadi awak camenya berjalan anak berusia awak kini lah ada dengan kawannya. Antaralah awak nampak ni yang mikir belanjanya kini lah ada orang yang membelanjainya. Anak gak dikatakan hati. Apa nak kita tanyakan? Kan tak ada hubungan dan putus tu. Tak ada kesedihan di situ. Memangnya kalau setelah anak awak bersuami, kemudian dia nak ke tempat awak lain. Tak ada urusannya ke sana. Jadi ikut dramatisir. Saya didramatisir. Syariat telah membuatkan suatu walimah yang isinya adalah i'lanan, memberitahukan kepada orang adanya ikatan pernikahan. Itu tujuannya. Nah, tapi kerana orang yang tidak mengerti dengan hakikat dari walimatul urus, pesta pernikahan, tidak mengerti dengan makna pernikahan sebenarnya, akhirnya pula membuat aturan sehingga bergeserlah makna dari pernikahan itu sebenarnya. Sehingga nanti terjadi adalah bentuk drama sebabak. Niko suruh menyungkur, niko suruh menangi, niko suruh mencik tangan, niko suruh mencium, dan akhirnya main suruh-suruh sadonya. Kitchen tu khidmat. Itu tidak khidmat namanya itu. Itu sandiwara dalam sandiwara namanya itu. Kadang bertuntun pula tu ngecian, terimalah wahai istriku tercinta. Beko selalu ngecek itu di kamarnya dan macam. Tapi semuanya didramatisir dan itu hebat katanya. Mereka tidak sadar bahawa mereka sedang membuat suatu ketentuan
di dalam suatu acara yang telah digariskan oleh syariat maksud dan tujuan. Karena itu saya mengajak tu IO tu, takutlah ke Allah. Jangan demi keuntungan saja, demi mendapatkan pelanggan banyak. Kadang juga mengabadikan foto-foto berbagai, hanya demi cantik, iko supaya tingginya sama berbagai macam. Orang laki bini pisah-pisahan. Lihatlah itu. Kalau bapak dan ibu kalau pergi beralik kan, tukang foto kan awak dia turunnya satunya tu. Nah, kadang bini awaknya letak kek merupulai, awaknya letak kek nak daru. Lah senanglah tiap pak. Inilah yang katakan, kalau tidak kuat kita dengan landasan keilmuan dan keistiqamahan di dalam menjalankan petunjuk syariat, iko gaya dan mode zaman kini ko bisa mengacaukan seluruh. Saya itu yang kalau hadir beralik itu nan malih mana atur-atur ndak. Ya, nyo dek bini, nyo mau dek bini ambo lo selesai kok kabar foto juga gitu. Aman. Nindak, kau nyo pasilang-silang orang.